Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poinnya adalah yang kami inginkan, ya sesuai dengan tupoksi kami. Dari kami di DLH ini ada 4 bidang, satu PTD. Ada bidang perencanaan pelestarian, ada bidang pengkajian dan pemantauan, ada bidang pembinaan dan pengawasan, kemudian ada bidang pengelolaan persampahan, dan satu PTD TPA. Nah, keempat bidang dan satu PTD ini semenjak saya dilantik sudah saya perintahkan khusus untuk segera mengkaji ulang terhadap semua progres-progres yang dilakukan. Nah, kami tentu prioritas utama kita adalah pada 2 bidang prioritas utama, yang lain juga tetap prioritas, yaitu persampahan dan pertamanan. Kenapa? Karena tentu masalah kebersihan persampahan ini menjadi hak-hak dasar masyarakat, sehingga kita ingin menyajikan ya Kota Taliwang dan Sumbawa Barat pada umumnya ini menjadi nyaman untuk ditinggali, sehat. Dan juga kalau misalnya ada orang-orang dari luar datang merasa nyaman di tempat kita. Nah, bidang yang lain, contoh misalnya bidang perencanaan pelestarian, itu bidang yang menangani pertamanan, juga kami minta taman-taman kota segera untuk dilakukan pembenahan. Kemudian kita selama ini satu yang penting, misalnya di samping di depan mata kita, contoh Olat Samuan ini. Olat Samuan ini kan APL deh statusnya. Nah, saat ini belum pernah diusulkan dia untuk menjadi hutan kota. Hingga sekarang saya sudah perintahkan untuk segera diusulkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk kita lakukan penunjukan, karena di aturannya bisa ditunjuk oleh Bupati dan di SK-kan untuk menjadi hutan kota. Sehingga nantinya ini bisa menjadi paru-paru Kota Taliwang. Misalnya nanti ketika Kota Taliwang pasti akan berkembang seiring dengan telah dibangunnya jalan keliling Olat Samuan itu. Nah, yang saya akan bahas satu persatu, contoh terkait dengan pengelolaan persampahan. Kita ketahui kita ada 8 kecamatan. Nah, sedangkan yang sampai terakhir saya masuk ke LH ini, yang masih baru dihandle prioritas itu di Kota Taliwang, ya, dengan sumber daya manusia maupun peralatan yang terbatas. Kemudian kami bisa layani untuk Seteluk Pototano dan Brang Enek Brang Rea. Untuk 3 kecamatan Jerewe Maluk Songkang belum. Nah, ini yang kami sedang mencoba komunikasi dengan pihak AMNT maupun perusahaan lainnya, bagaimana agar mereka bisa berkontribusi membantu kami, ya bukan bantu kami, membantu pemerintah Sumbawa Barat untuk menangani masalah sampah di 3 kecamatan itu, sehingga nanti kami bisa fokus untuk di kecamatan lainnya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, kami memprogramkan, yang kami sampaikan, kita meningkatkan kualitas kerja. Dan selama ini petugas-petugas persampahan kami bekerja itu ya masih biasa-biasa saja, kita ingin ditingkatkan kualitas kerjanya. Contoh misalnya penyapu jalan, kami sekarang minta sampai ke pasir, debu-debu di jalan harus diangkut semua, hendaknya sampahnya. Kemudian terkait dengan pengangkutan sampah di tengah-tengah masyarakat. Untuk dalam Kota Taliwang, yang sebelumnya hanya sekali, nah saya sudah perintah sekarang menjadi 2 kali sehari, ya, pagi dan sore hari. Sehingga apa maksudnya? Ketika masyarakat diambil pagi, maka masyarakat pasti akan produksi sampah lagi. Dari pagi sampai ke siang, sampai ke sore. Diangkutlah sore, sehingga tidak ada lagi sampah. Produksi malam, diangkut pagi. Nah, ini kami bahasakan, kita tingkatkan kinerja kami. Nah, kemudian terhadap jalur-jalur, kami komunikasikan dengan pihak-pihak kelurahan. Sehingga sekarang sudah ada jelas pembagian jalur. Yang kami lakukan, misalnya satu truk itu kami langsung cantumkan, misal truk Kelurahan Menala, sehingga dia handle di Kelurahan Menala, tidak boleh diganggu dia reguler setiap hari. Nah, kami juga standby-kan ada 2 truk di dinas yang bisa menghandle kebutuhan masyarakat lainnya. Ada kegiatan gotong royong dan sebagainya, ada standby. Nah, sehingga ini kami lakukan. Kemudian TPA kami juga akan dorong ke arah sanitary landfill murni. Nah, tentu ini berat dan butuh anggaran banyak. Tapi sekarang ya Kepala TPA sudah sampaikan ya maksimal dia 3 meter levelnya sudah langsung ditutup tanah atasnya, sehingga dia lebih aman untuk angkutan, tidak ada nyamuk, lalat dan lain sebagainya. Untuk TPA Batu Putih, ya alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik sekarang dari sebelum-sebelumnya, dan sekarang bahkan kita makan pun di sana enak. Kalau dulu semua pohon itu tertutup lalat, sekarang alhamdulillah sangat iya sudah, bukan tidak ada, pasti ada tapi tidak banyak lagi. Seperti biasanya. Jadi lebih aman. Itu terkait persampahan. Nah, terkait ketertiban misalnya. Nah, LH ini diberikan kewenangan oleh Bupati untuk menangani taman-taman dan ruang-ruang terbuka. Contoh Taman Tiang 6, alun-alun, KTC dan sebagainya. Maka masalah kita adalah
Kota Taliwang ini yang telah menjadi ibu kota kabupaten sejak pertama KSB ini berdiri, wajahnya belum tampak sebagai sebuah kota. Nah, sehingga visi kami alhamdulillah nyambung dengan teman-teman Pak Camat yang baru, Camat Taliwang. Kita ingin menjadikan Taliwang menjadi kota Taliwang gitu. Nah, sehingga hari ini misal kami melakukan sosialisasi, ketemu dengan teman-teman kami, saudara-saudara kita pedagang di Tiang 6, dan mereka sepakat untuk kita lakukan penataan. Tidak ada alam, tidak ada yang menolak. Karena yang kami lakukan adalah penataan, bukan kita melarang mereka untuk mencari nafkah. Nah, jadi poinnya ya trotoar-trotoar nanti tidak boleh lagi ada orang berjualan, atap-atap bangunan tidak boleh lagi melebihi trotoar dan sebagainya. Nah, yang krusial masalah contohnya misalnya di saluran di samping SMA Muhammadiyah, depan SMA Muhammadiyah itu bertahun-tahun dia laporan tiap hari juga masuk ke kami. Nah, kami menilai ini, kami lakukan evaluasi, tidak bisa diselesaikan oleh LH sendiri. Karena kalaupun misalnya LH setiap hari membersihkan di samping dan di depan SMA Muhammadiyah itu, setiap hari juga masyarakat masih membuang limbahnya ke situ dan dia tidak mengalir karena ternyata saluran ke bawahnya buntu. Makanya kami sudah koordinasi dengan Dinas Perkim dan PU. Ya, insya Allah di APBD perubahan nanti akan dialokasikan anggaran untuk melakukan normalisasi sehingga dia menjadi lancar alirannya. Termasuk juga teman-teman Pol PP kami minta untuk melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang dibangun di atas trotoar jalan. Karena inilah yang membuat sedimentasinya tinggi sekali. Nah, jadi itu yang terkait dengan dalam kota Taliwang. Nah, jadi poinnya kita ingin, misalnya dalam jangka dekat ini kita akan ada MTQ tingkat provinsi yang di bulan Juni. Ya, kita ingin tamu-tamu kita yang datang dari kabupaten-kabupaten lain merasa nyampe Taliwang nyaman dia. Anggaplah misalnya dia akan ada orang 500 sampai 1000 orang yang datang dengan official, dengan penonton. Akan kemana mereka tamu ini? Pasti akan ke KTC, ke Tiang 6, alun-alun, ya kan? Sehingga ya mau tidak mau kita harus siapkan lokasi-lokasi itu menjadi nyaman bagi mereka. Nyaman untuk bersantai dengan keluarga, bisa istirahat dan sebagainya, tidak kumuh, tidak sampah, tidak ada lalat dan sebagainya. Saya dari hasil evaluasi, jadi kita pernah mengusulkan untuk meraih Adipura di tahun 2017. Pernah diusulkan oleh Sumbawa Barat melalui Dinas LH. Nah, kita masih mempunyai hasil evaluasinya per indikator itu. Nah, sehingga kita insya Allah tahu misalnya indikator mana yang harus kita perbaiki. Karena dari penilaian 2017 itu sudah ada dengan foto dan sebagainya. Ada fotonya, ada kriteria, ada nilainya. Nah, sehingga nanti ya kita akan mudah sekali, kita akan mencari ruang-ruang prioritas untuk kita benahi untuk meraih Adipura itu. Jadi Adipura ini sebenarnya bukanlah target utama kita. Adipura itu adalah target antara saja, sehingga yang penting ada tujuan. Tetapi yang utama ingin kami raih di sini adalah kolaborasi dengan semua pihak itu, terutama masyarakat. Karena sekuat apapun, misalnya kami di Dinas LH, pemerintah sekuat apapun bekerja, kalau masyarakat tidak mendukung, tidak akan berhasil. Perusahaan tidak mendukung, tidak akan berhasil. Pihak ketiga lainnya tidak mendukung, tidak akan berhasil. Nah, contoh misalnya Alfamart, Indomaret. Jadi concern kami juga. Saya ke Mataram, misalnya saya mampir di Lombok Timur, belanja di Alfamart, tidak dikasih kantong plastik, Pak. Ternyata ada perdanya di sana yang mengatur. Sudah tidak ada lagi ya. Ini ya contoh-contoh baik ini akan kita terapkan juga di kita. Karena kita sudah canangkan yang hari bebas sampah plastik itu. Nah, sudah kita canangkan. Nah, jadi kami dengan teman-teman di Dinas LH, dengan Pak Sekdis yang baru, teman-teman bidang, kami memulai membelajarkan dari diri sendiri dulu. Jadi, alhamdulillah kami sedang mulai menerapkan eco office istilahnya. Eco office itu, nah misalnya teman-teman bisa lihat di LH, insya Allah tidak akan ditemukan lagi kemasan botol air plastik, gelas dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Kami pakai gelas kaca yang bisa dipakai kembali. Kami pasang dispenser di semua ruangan. Nah, nanti misalnya di semua saklar listrik akan ada stiker matikan jika tidak digunakan. Ini hal-hal sederhana itu. Kita mulai. Puntung rokok. Iya, puntung rokok. Nah, maksudnya karena saya terima tamu harus ada bak sampahnya, harus ada asbaknya. Jadi tidak lagi dibuang sembarangan gitu lah. Nah, ini jadi untuk kedepannya saya sampaikan ke teman-teman di sini, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, dari LH, nanti kita tularkan ke OPD lain, nanti OPD, karena masyarakat menilai ini pemerintah saja tidak mau bersih-bersih, apalagi kami gitu lah. Jadi kami melihat bahwa pemerintah ini
dijadikan contoh oleh masyarakat. Sehingga kita harus berbenah di internal dulu. Jalan pikir ini yang menurut kami paling berat. Nah, kami sampaikan juga ke Pak Bupati. Jalan pikir ini paling berat. Caranya apa? Tadi yang pertama, kita akan mulai dari diri sendiri. Dari diri, kemudian keluarga, teman-teman terdekat, dan baru ke masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, kami sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Dikbud. Apa yang harus dilakukan? Nah, dari semua analisa yang kami lakukan, maka yang paling penting menurut kami adalah pembinaan usia dini atau pendidikan usia dini terhadap anak-anak sekolah itu terkait dengan masalah sampah dan lingkungan ini. Jadi saya sampaikan misalnya, selama ini kita di muatan lokal itu lebih ke tarian daerah misalnya, lagu daerah, penting. Tetapi beskeco penting. Tapi bagi saya mulok ini kenapa tidak? Pembelajaran terkait lingkungan dan kebersihan juga dimasukkan sebagai mulok. Sehingga misal kalau kita mulai dari SD, kelas 1 SD, Pak, maka 6 tahun ke depan dia tamat sudah SMP itu pasti dia pikirannya akan harus bersih, harus sehat, harus nyaman gitu lah. Ini dia. Jadi ketika dia dari SD kita ajarkan, dia SMP sudah jadi yang di bawahnya akan ikut lagi. Nah, ini strategi membangun jalan pikir itu. Nah, jadi kalau tidak instabilasi tadi dengan masyarakat, kami datangi masyarakat dengan bahasa-bahasa yang baik, kami koordinasi juga dengan pihak AMNT untuk melakukan pembinaan-pembinaan di sekolah-sekolah. Sekarang sudah ada beberapa sekolah binaan AMNT yang berhasil membuat pupuk kompos sendiri dan dia dijual. Nah, ini nanti kami akan tularkan juga ke sekolah-sekolah lain. Nah, maka kalau untuk membangun jalan pikir ini menurut kami yang paling krusial itu kita garapnya di sekolah. Di sekolah. Kenapa? Kan di sekolah itu ada unsur paksanya dari guru itu kepada murid-muridnya, karena akan diberikan nilai kan begitu. Tapi nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun sudah pasti akan berubah jalan pikirnya. Itu. Iya, agen gotong royong juga setiap kami lakukan komunikasi sekarang kami belum sampai ke desa. Kenapa? Karena kami ingin kita tidak perlu bekerja dalam skala yang luas secara ukuran, tetapi ada contoh-contoh yang spot-spot kecil tetapi berhasil dan sukses gitu. Sehingga kami lakukan ini yang pertama di dalam kota Taliwang. Sudah beberapa kelurahan kami kerjasama, agen AGR juga selalu hadir. Dan yang kami minta ke mereka adalah selain ikut bergotong royong membersihkan, kami minta mereka untuk menjadi perwakilan kami juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Tadi terkait misal jalur pengangkutan sampah, bagaimana cara pemilahan sampah nanti ke depan. Nah, ini kami minta ke mereka juga untuk sampaikan. Nah, ada pertanyaan juga terkait bak sampah misalnya, yang 3 warna, tetapi ngangkutnya ke truk sampah itu digabung lagi. Tidak ada gunanya. Ya kami sudah rencanakan solusinya, Pak. Solusinya itu adalah nanti kami akan mengatur waktu pengangkutan. Jadi misalnya nanti akan ada 2 warna saja, maka yang paginya akan angkut yang organik, sehingga semua yang masuk ke TPA pagi itu yang organik. Sorenya baru kita angkut yang anorganiknya. Nah ini. Tapi untuk mengarah ke sana kita harus belajarkan masyarakat ini bagaimana memilah sampah dari dalam rumah dulu. Nah ini yang akan kami lakukan ke depannya. Hasil koordinasi kami kemarin, nah inilah beratnya kita ketika awal-awal kita membangun KSB ini. Kalau saya sih pribadi membahasakan, jadi kita terlalu dimanjakan oleh pemerintah gitu. Semua dari urusan makan sampai urusan buang air kita disediakan pemerintah, sehingga masyarakat kita tidak terbiasa untuk mandiri. Nah, ya itu enggak apa-apa, itu baik, Pak. Tetapi akan bermasalah bagi kita ketika ke depan pemerintah harus mulai memikirkan yang lain. Sedangkan ini tetap akan dipikirkan. Nah, hasil rapat koordinasi kami kemarin, Pak Camat Taliwang juga sudah mulai mengusulkan, dan memang sudah rencana kami akan usulkan juga ke pemerintah daerah, karena sepanjang evaluasi kami, keberadaan bak sampah yang 3 warna ini efektif sekali dan digunakan, Pak. Tetapi ada usulan kemarin, mungkin nanti dari Pak Sekdis Perkim baru usulkan kualitasnya mungkin ditingkatkan terkait dengan besinya itu. Kalau bak sampahnya saya lihat jarang yang pecah, tetapi besinya yang keropos. Nah, jadi beliau sampaikan bagus usulan, mungkin nanti kita usulkan dari stainless, sehingga kemudian penempatannya juga
akan kita atur seperti apa. Ada, insya Allah kita di APBD Perubahan ini kita akan mengambil contoh sukses pengembangan pengelolaan sampah di Surabaya, Pak. Di Surabaya itu sudah, ya kita ketahui bagaimana mereka sampai ke Malang dan sebagainya, itu kan sudah ada desa-desa yang dikembangkan seperti itu. Insya Allah kita akan kembangkan. Nah, maka spot kita itu kita sudah punya TPS 3R, ya, pengelolaan sampah terpadu itu di 8 kecamatan, berarti ada 8 desa yang tidak beroperasi sekarang ini. Nah, setelah kami lakukan evaluasi, kami koordinasi, bahkan kami lihat ada sampai TPS 3R itu yang memiliki mesin untuk memadatkan sampah itu. Ada mereka punya, tapi tidak beroperasi, Pak. Kenapa? Ternyata mereka tidak punya operasional. Karena TPS 3R ini dikelola oleh independen, ya, yang ditunjuk oleh desa. Maka kami akan komunikasi juga dengan DPMD, bagaimana caranya agar di dalam kewajiban untuk penyusunan APBD desa mengalokasikan anggaran untuk operasional TPS 3R ini. Nah, sehingga nanti sampah-sampah ini akan tereduksi di sini sehingga berkuranglah sampah ke TPA. Nah, itu pasti. Maka desa-desa yang TPS 3R itu nanti kita akan jadikan pilot project kita untuk kita kembangkan. Jadi kepada saudara-saudara kami warga Sumbawa Barat, nah khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan Taliwang, yang pertama ingin kami sampaikan adalah bahwa kita adalah orang yang lahir, hidup, tumbuh di tanah Sumbawa Barat ini, ya. Jadi mari kita berkontribusi dengan cara kita masing-masing. Sekecil apapun kontribusi kita, insya Allah akan bermanfaat bagi Sumbawa Barat. Termasuk halnya di dalam kontribusi kita untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga sampah kita. Nah, kami sampaikan, mari kita bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi saja. Tidak usah pikirkan sampah orang lain. Ya, kita dalam rumah memproduksi sampah, kita tanggung jawab lah. Seperti apa, kita taruh di wadah, nanti ada tim dari LH akan angkut. Taruh dalam wadah, ada tim dari desa akan angkut. Itulah. Nah, sehingga ya, itu yang saya sampaikan. Satu hal saja, mari kita saling berkoordinasi, berkomunikasi yang baik, saling membantu. Yang terpenting, mari berkontribusi untuk Sumbawa Barat dalam hal-hal yang baik. Itu saja.